Izin perkenalkan namanya Pak. Selamat siang, nama saya Yohanes Edi, Calon Bupati. calon bupati dari Kabupaten Mamberamo Raya. Mohon ya, Maju di 2024. ya. Mau diceritakan sedikit tentang pribadi Bapak, pengalamannya. Ya, saya latar belakang saya lulusan Akademi Militer tahun 1989. Kemudian saya berdinasti militer selama 15 tahun. Saya resign, kemudian saya bekerja di satu multinational company yaitu IP Indonesia yang punya lapangan kerja di Tangguh LNG, kita produksi LNG yang berada di Kabupaten Teluk Papua Barat selama 15 tahun. Setelah pensiun, kemudian saya melihat aspirasi yang ada di berkembang di Kabupaten Mamberamo Raya, dan saya merasa terpanggil melihat kondisi yang ada untuk pulang kampung dan membangun kampung. Jadi kami punya moto Kakak Yohanes, pulang kampung bangun kampung. Kemudian yang menjadi target utama kita di sana adalah membangun ekonomi kemasyarakatan, karena memang kita bicara masalah perut itu intinya ekonomi. Kita akan kelola sumber daya alam yang ada, yang di permukaan. Kemudian kalau memang harus sampai kepada yang di dalam bumi, kita punya potensi untuk itu, baik minyak, gas, emas, batu bara, dan lain sebagainya. Jadi mungkin banyak kan Visi misinya Pak. visi misi Mamberamo Raya maju, juara itu maju, adil dan sejahtera, bersama wakil kami yaitu Yance dan kami putra dari Mamberamo Raya asli. Untuk dukungan dari masyarakat dan partai politik sekarang sudah ada Pak. Secara partai politik kita sudah terdaftar di beberapa partai yang ada di daerah, ya mulai dari PAN, Gerindra, karena mereka punya kursi. Kalau Golkar kan memang tidak buka, tapi di Jakarta kita sudah juga dipanggil bertemu dengan Dewan Pakar. Kita sudah diskusi pada prinsipnya mereka buka ruang untuk kita tetap bisa maju ke mendaftar sebagai peminta dukungan dari partai Golkar ya. Golkar ya. Kemudian partai yang lain, PAN, kemudian Hanura, Kemudian P3 juga ya, Gerindra. P3, Gerindra, kita daftar. Intinya yang mana nanti bisa kita dapat dukungan, kita akan lanjutkan. Kemudian untuk dukungan masyarakat sangat dan hari ini mereka kalau putus kapan Bapak pulang, kami sudah tunggu. Kira-kira seperti itu, dan di sana ada 3 dapil. Sampai satu berarti kebetulan saya berasal dari dapil 3, yaitu di situ masyarakat kami semua memberikan dukungan. Kemudian wakil dari dapil 2 itu juga memberikan dukungan masyarakat. Jadi kita sudah cukup kuat. Artinya dari masyarakat dan dapil 1, apalagi di situ ada masyarakat Nusantara, juga mereka mengikuti perkembangan dan mereka tahu juga sedikit latar belakang kami dan mereka senang. Mereka mau juga memimpin yang mungkin latar belakangnya dari yang lebih tegas dan bisa mendirect seluruh program-program, terutama yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Oke Pak, terakhir aspirasi atau keinginan masyarakat yang Bapak tangkap di Mamberamo Raya itu apa sih Pak? Keinginan besar mereka Pak, kepada pemimpin mereka Pak? Mereka mau perubahan ekonomi, kesehatan dan pendidikan, karena ini dasar. Jadi tadi kita kalau bicara hal yang mendasarnya cuma 3 itu, yang lain pembangunan yang lain itu harus tetap jalan, tapi itu yang jadi utama. Infrastruktur oke, tapi itu yang perlu kita perbaiki. Tentang juga tentang kinerja birokrasi, kita harus dapat mengelola pemerintahan itu dengan baik, sehingga pelayanan kepada masyarakat kita bisa lakukan dengan maksimal. Karena ASN atau pegawai yang ada kita semua bukan tuan, kita adalah pelayan. Harusnya posisi kita tahu kita sebagai bagian dari pemerintah yang melayani masyarakat. Oke, cukup Pak, cukup. Makasih Pak ya, makasih Pak.